brother dan suster, selamat pagi semuanya. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi bisa saja menjadi sebuah bacaan yang begitu menyentuh dan menghibur kita. Dikatakan demikian, sebab seperti sebutir debu dalam neraca, demikian seluruh jagat di hadapanmu. Akan tetapi justru karena engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang kau kasihi dan dosa manusia tidak kau perhatikan. Sebab engkau mengasihi segala yang ada dan engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Mungkin juga ada kutipan lain yang begitu menyentuh dari bacaan kitab suci Perjanjian Lama. Misalnya, jikalau seorang ibu adakah seorang ibu melupakan anaknya? Jikalau ada, aku tidak akan melupakannya. Atau juga bacaan kitab suci, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Ini merupakan gambaran betapa Allah itu mengasihi umatnya. Meskipun dari bacaan pertama kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita ini bagaikan debu di atas neraca. Maka dalam hari Rabu Apu kita kan menyanyi hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Tetapi ketidakberdayaan kita, kehampaan kita bukan berarti membuat Allah itu semena-mena atas kita. Allah itu tidak pernah semena-mena bertindak sewenang-wenang atas umatnya. Meskipun umatnya itu bagaikan debu. Bahkan dia mengasihi umatnya. Dan kasih Tuhan itu tampak dalam Injil pada hari ini tentang Yesus yang masuk ke kota Yeriko. Untuk apa Yesus masuk ke kota Yeriko? Yeriko itu apa? Yeriko kita pernah dengar dalam kitab Perjanjian Lama sebagai kota yang harus dilalui Yosua untuk masuk ke tanah terjanji. Yeriko adalah juga tempat di mana kerajaan istana Raja Herodes itu juga berdiri. Herodes itu lambang kejahatan. Artinya Yeriko itu adalah kota dosa. Dan di dalam kota dosa itulah Yesus datang. Yesus melintas di kota yang penuh dengan dosa itu. Dan menarik dia dikatakan bahwa di kota itu ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia adalah seorang yang kaya. Tidak heran dia adalah seorang yang kaya. Mengapa? Karena ia adalah kepala pemungut cukai. Dia bukan hanya sekedar pemungut cukai, tetapi dia kepalanya. Artinya pemungut cukai itu adalah orang yang mengumpulkan uang dari rakyat lalu mereka setorkan kepada penjajah. Bagaimana pandangan orang terhadap pemungut cukai? Mereka dianggap sebagai seorang pendosa. Kalau pemungut cukai saja sebagai pendosa, apalagi kepalanya. Kepalanya berarti bisa dikatakan sebagai penjahat kelas kakap. Dalam Injil seringkali kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi menyingkirkan dan mencap para pemungut cukai itu sebagai orang berdosa. Orang yang layak untuk dihukum. Tetapi yang menarik dalam Injil pada hari ini, Zakeus, seorang yang berdosa, ketika dia mendengar bahwa Yesus datang, apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Ternyata di dalam diri pendosa, di dalam diri orang yang paling jahat sekalipun ada kerinduan untuk melihat Yesus. Siapapun orangnya, yang paling jahat sekalipun
punya kerinduan untuk melihat Yesus. Mengapa? Santo Agustinus mengatakan bahwa kita diciptakan untuk Tuhan. Dan gelisahlah hati kita sebelum kita beristirahat di dalam Tuhan. Maka dalam setiap dari diri kita punya kerinduan untuk melihat Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan yang menarik lagi adalah Zakheus ini dikatakan orang yang kaya, tetapi orang yang pendek. Pendek, kaya. Kalau dibandingkan, kaya itu kan biasanya banyak makan gitu kan. Banyak makan, pendek, kayaknya pendek lalu gemuk. Ya kan? Pendek, gemuk. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memanjat pohon. Sudah pendek, gemuk, panjat pohon. Lucu ya kan, menggelikan. Sesuatu yang menggelikan. Lalu dia bukan anak-anak ya kan. Yang suka panjat pohon itu kan anak-anak ya kan. Tetapi ini orang, boleh dikatakan orang parubaya, kaya lagi ya kan. Kita bayangkan dia punya pakaian yang bagus ya kan. Orang yang kaya, tetapi mau-maunya panjat pohon. Itu kan sesuatu hal yang aneh. Ya kan? Sesuatu, wah ini memalukan sekali. Wah ini menurunkan harkat martabat. Tetapi kerinduannya akan Yesus tidak menghalangi. Tidak ada satu halangan pun yang bisa menghalangi dia untuk melihat Yesus. Ya. Perkataan orang, pandangan sebelah mata. Ya. Ada mengatakan jangan pandang sebelah mata. Ya. Pandang sebelah mata artinya disepelekan, direndahkan. Zakheus ini adalah orang yang dipandang sebelah mata. Apa yang akan terjadi kalau kita dipandang sebelah mata? Ada beberapa sikap. Pandang sebelah mata. Pertama, kalau saya disepelekan oleh orang, saya akan sedih. Ya. Saya akan galau. Saya nggak bisa tidur. Lalu saya posting di media sosial. Aku sedih. Aku galau. Diposting. Lalu ada ucapan, aduh sedih ya, kasihan deh kamu. Ya. Udah gitu doang. Langkah yang kedua, ketika aku disepelekan, aku dipandang sebelah mata. Apa yang aku lakukan? Saya akan buktikan ya, bahwa saya itu bukan orang yang bisa dipandang sebelah mata. Supaya dia bisa lihat dengan kedua matanya. Jangan pandang satu mata ya, bahwa saya ini orang yang tidak boleh disepelekan. Tetapi Zakheus lain ya. Ketika dia dipandang sebelah mata, dia lari kepada Yesus yang tidak pernah memandang sebelah mata. Yesus yang pandangannya berbeda dari pandangan manusia. Sungguh menarik dalam Injil Yohanes dikisahkan tentang seorang yang ketahuan melakukan zina, ya kan? Orang-orang itu berusaha melempari perempuan itu dengan batu. Orang-orang penuh dengan kebencian kepada perempuan itu. Tetapi lihat bagaimana cara Yesus memandang. Dia memandang dengan belas kasihan. Dia tidak melempari batu. Dia tidak melempari batu. Juga bagaimana ketika orang-orang memandang Matius pemungut cukai. Matius ini dipandang sebagai orang yang penuh dengan dosa. Seorang pengkhianat bangsa. Tetapi lihat bagaimana Yesus memandang Matius. Dan kali ini Yesus juga memandang Matius. Sebuah pandangan yang belum pernah dialami oleh Zakheus seumur hidupnya sebagai kepala pemungut cukai. Yang lain-lain memandang saya orang berdosa, pengkhianat bangsa, orang yang tidak berarti, orang yang tidak punya arti, yang nyusahin, yang buat masalah, yang tidak layak untuk hidup mungkin. Tetapi Yesus memandang Zakheus sungguh bernilai. Cara pandang Yesus beda dengan cara pandang manusia. Cara pandang Yesus berbeda dengan cara pandang dunia. Lalu apa yang menarik? Yang menarik adalah ketika Yesus itu melihat ya Zakheus yang ada di atas pohon, Matius itu tidak hanya sekedar lihat lalu dia cari
pandangan lain, dia cari, dia berpaling lain. Tidak. Dia pandang Zakius, dia lihat Zakius, dan dia lihat ada potensi dalam diri Zakius. Ada potensi, ada sesuatu yang baik dalam diri orang yang paling jahat sekalipun. Ada sesuatu yang baik. Lalu dia bicara kepada Zakius, Zakius, segera turun. Aku ingin tinggal di dalam rumahmu. Segera, sekarang. Oh, nanti ajalah Tuhan. Nanti kalau misalnya saya sudah lulus kuliah, saya sudah mapan, nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan, nanti kalau anak-anak saya sudah besar-besar, nanti kalau usaha saya sudah mapan, nanti kalau misalnya saya sudah kaya, nanti kalau anak saya sudah punya anak kalau sudah besar-besar, nanti, kapan ketemu Yesus ya? Tetapi Zakius ini, ya, dia segera turun, ya, dia segera turun. Dan Yesus ketika marah, aku hendak menumpang di rumahmu. Itu tidak hanya sekedar numpang, gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan, aku mau hadir di dalam hatimu, aku mau hadir di dalam pikiranmu, aku mau hadir di dalam kehidupanmu. Dan yang menarik adalah ketika Yesus berjumpa dengan Zakius, Yesus itu tidak ngomong, kamu bertobat ya. Enggak. Kamu dasar ya orang yang banyak dosa. Enggak. Kamu itu loh nyusahin banyak orang. Kamu itu enggak berharga. Kamu itu enggak bernilai. Kamu lebih baik, udahlah. Lebih baik kamu pergi saja. Enggak. Yesus enggak ngomong gitu. Kamu tuh harus bertobat ya, penitensinya ini. Misalnya gitu ya. Enggak. Tetapi pandangan Yesus, kehadiran Yesus sudah cukup membuat Zakius berubah. Sudah cukup membuat Zakius mengalami pertobatan, cukup untuk menyelamatkan Zakius. Dan menarik, bagaimana bentuk keselamatannya? Bentuk keselamatannya adalah Zakius dibebaskan dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Apa itu? Kekayaan. Kekayaan itu ada bahayanya, yaitu ketamakan. Orang begitu lekat pada kekayaan sehingga yang menjadi tuannya adalah kekayaan. Hidupnya diatur oleh uang. Bukan dia yang mengatur uang, tetapi uang yang mengatur hidupnya. Yang menjadi tuan adalah uangnya. Dan begitu banyak orang pada saat ini mau diatur, mau dibodohi oleh uang. Mau ditipu oleh uang, seakan-akan hidup ini ditentukan oleh uang. Keselamatanmu ditentukan oleh uang. Sehingga mau saja diatur, diperhamba oleh uang. Tapi yang menarik adalah sesudah Zakius berjumpa dengan Yesus, ya, dia mengalami keselamatan, lalu dia terlepas dari ikatan ketamakan itu, ya, dia kaya, ya, tetapi dari kekayaan itu dia menyelamatkan orang lain. Bagaimana? Dia memberikan uangnya itu untuk orang miskin, orang yang berada dalam bahaya. Orang miskin itu orang yang berada dalam bahaya. Bahayanya apa? Nggak bisa makan, nggak bisa pergi ke dokter, ya kan? Anak-anak nggak bisa sekolah, bahaya. Dan dalam situasi demikian, Zakius berubah menjadi pribadi yang menyelamatkan orang lain. Zakius diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Sabda Tuhan ini juga berbicara untuk kita masing-masing. Yesus menyapa kita masing-masing. Klimakus, segera turun. Untuk apa? Karena aku ingin menumpang di rumahmu. Aku mau tinggal di dalam hatimu. Aku mau menguasai engkau. Aku mau ada di pikiranmu. Aku mau ada di perasaanmu. Dia sebut nama kita masing-masing. Ya. Hui, Gary, lalu Jerry,
anak Letus, dia sebut ini. Semuanya dia sebut namanya. Semuanya dia sebut. Turun. Aku hendak menumpang di rumahmu. Hari ini, jangan besok. Jangan tarsok, entar nanti bulan. Besok, apalagi? Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Oh, lama-lama nggak bisa, nggak ketemu juga ya. Tapi hari ini, aku hendak menumpang di rumahmu. Aku mau tinggal di hatimu. Aku mau ada di dalam pikiranmu. Aku mau ada di perasaanmu. Aku mau ada di keluargamu. Untuk menyelamatkan engkau. Yesus hadir ketika dia berjumpa dengan Zakius. Tetapi Yesus juga ada hadir dalam perayaan Ekaristi. Yesus hadir dalam sakramen tobat. Yesus hadir ketika kita berdoa. Pandangan Yesus itu dia memandang kita. Meskipun kita tertunduk, kita ngantuk, kita berusaha cuek, gak peduli. Yesus tetap memandang kita. Dan dia mencari hati yang terbuka. Dia sebut nama kita, ayo segera turun. Aku hendak tinggal di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu. Bukalah hatimu untukku, aku mau tinggal di dalam hatimu.